Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Pembelajaran hari ini kelas 4 SD, tema 6, cita-citaku, sub tema 3, giat berusaha meraih cita-citaku, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, kita persiapkan buku pembelajaran alat tulisnya ya. Lalu jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa dicuci tangan di air yang mengalir. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitar dan berdiskusi. Siswa mampu mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat montase, siswa mampu membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Yuk kita mulai hari ini ya. Tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Pembelajaran hari ini bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Yuk persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Kita mulai dari pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kita baca bersama-sama ya, dan simak penjelasan dari Bu Rahma. Nah, Benny di sini berkata, pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut ini anak-anak, lalu ambil nilai-nilai penting di dalamnya. Nah, kita membaca sama-sama kisah Bayu dalam meraih cita-citanya dengan seksama. Meraih cita-cita walau nyaris putus asa. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola yang profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persik Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Nah, dari Persik Jember, Bayu pindah ke Persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON, Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur, untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuat putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi
agar dapat berlari kembali di lapangan rumputnya. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalan. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Wah, meraih cita-citanya sangat gigih ya, Bayu. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha nih anak-anak. Nah, demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimanapun dengan usahamu untuk meraih cita-citamu, bekerja keras dan pantang menyerah yang harus dilatih sedini mungkin agar kamu tangguh untuk mencapai mimpi-mimpi dan cita-citamu ya anak-anak ya. Yang ibu sudah bilang, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, anak-anak Rahma, kita harus tetap berusaha, semangat. Insya Allah hasilnya akan lebih baik. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran yang kedua. Anak-anak, ayo mengamati. Setiap agama memiliki khas dan keunikan pada tempat ibadahnya nih. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitarnya yang menggunakannya. Nah, amatilah berbagai tempat ibadah yang ada di daerahmu. Lalu nanti cari informasi tentang apa saja yang dan kapan saja tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya. Nah, Bu Rahma akan menjelaskan nih nama tempat ibadah kita yang ada di dekat daerah rumah Bu Rahma nih, kayak masjid. Nah, itu kegiatan keagamaannya pertama sholat wajib berjamaah 5 waktu, lalu yang kedua sholat Jumat, ketiga pengajian Al-Quran, keempat ceramah, kajian agama tentunya, yang kelima bisa menjadi taman pendidikan Al-Quran, yang keenam peringatan hari besar agama Islam, yang ketujuh itikaf, yang ke-8 buka puasa bersama, yang 9 menerima dan menyalurkan zakat dan lain-lainnya ya anak-anak ya. Nah, di situ adalah khas dan keunikan tempat ibadah yang di dekat rumah Bu Rahma, masjid. Untuk pembelajaran PPKN kali ini kita sudah menjelaskan nama-nama tempat beribadah yang ada di Indonesia ya anak-anak ya. Nah, cukup sekian penjelasan ulasan dari Bu Rahma tentang PPKN. Kita masuk pembelajaran yang ketiga, SBDP. Pembelajaran 3 SBDP. Pembelajaran SBDP kali ini kita berkreasi ya. Nah, anak-anak tahu ya tentang rumah ibadah yang di Indonesia yang telah Bu Rahma jelaskan tadi. Tentunya kamu telah mempelajari bagaimana umat beragama tersebut menggunakannya. Kali ini kamu akan membuat sebuah karya seni rupa tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objek dalam bentuk montase. Nah, montase waktu di semester 1 Ibu sudah jelaskan ya. Di tema 3, montase adalah potongan-potongan gambar yang kemudian ditempelkan pada satu bidang yang sama sehingga membentuk makna baru. Montase sebagai bahan yang menempelkan pada bidang lainnya sehingga menghasilkan makna yang baru. Nah, montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan ya anak-anak ya. Nah, waktu semester 1 Bu Rahma sudah menjelaskan tentang itu. Bu Rahma hanya sekarang kilas balik tentang montase.
Nah, alhamdulillah sekarang pembelajaran kita telah selesai. Masuk ke tugas tema pembelajaran hari ini. Yuk kita simak tugas temanya dan jangan lupa persiapkan buku dan alat tulismu ya. Tugas tema hari ini yang pertama bahasa Indonesia. Nah, anak-anak bisa lengkapi diagram berikut ini yang ada di layar ya, yang berdasarkan bacaan tersebut nih. Cita-cita Bayu, yang pertama cita-cita Bayu apa? Yang kedua halangan yang dihadapinya. Yang ketiga sikap yang dimilikinya. Yang keempat usaha apa yang dilakukan Bayu. Lalu yang kelima, apa kesimpulanmu terhadap usaha Bayu untuk meraih cita-cita? Nah, pembelajaran kedua, kita masuk tema PPKN. Nah, bekerja bersama dengan kedua orang tuamu di rumah, kamu bisa melengkapi tabel di bawah ini. Kayak tadi Ibu sudah menjelaskan nama tempat ibadah, masjid, lalu kegiatan agama. Nah, kamu bisa menyebutkan 4 atau 5 lagi tentang kegiatan keagamaan, lalu nama tempat ibadahnya ya anak-anak ya. Kalian bisa berdiskusikan kepada kedua orang tuamu di rumah. Pembelajaran yang ketiga, SBDP. Nah, anak-anak bisa berkreasi dengan salah satu gambar. Kita ambil gambar dari rumah ibadah ya. Rumah ibadah yang ada di Indonesia. Kamu bisa membuat montase. Nah, alat dan bahan yang diperlukannya itu yang pertama kertas gambar. Lalu yang kedua, gambar yang sudah ada, termasuk gambar rumah ibadah nih. Lalu yang ketiga, lem kertas. Yang keempat, gunting. Yang kelima, alat gambar seperti pensil, spidol, atau pensil warna. Nah, cara kerjanya pertama, potong dan guntinglah gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Yang kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Lalu yang ketiga atau terakhir, sempurnakanlah karya montase dengan menambahkan gambar tanganmu ya. Gambar tangan, misalnya kamu mau digambar apa, kan ada masjid. Nah, nanti kamu gambar tuh sesuai yang kamu inginkan. Kamu bisa berkreasi di pembelajaran SBDP ini. Kamu bisa montase lebih semenarik mungkin, sekreasi kamu, dan diskusikan kepada kedua orang tuamu ya anak-anak ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai nih anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, selalu mengikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.